Halo, kita lanjutkan materi hari ini ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang cara melestarikan lingkungan. Ini salah judulnya ya ini. Maaf. Ini salah, harusnya adalah lingkungan. Kita coret dulu lingkungan. Lingkungan. Oke. Lingkungan yang harus kita jaga itu yang harus kita jaga itu ada yang pertama hutan, ada lingkungan tempat tinggal, dan pantai. Kemarin kau udah belajar ya di materi kemarin tuh cara melestarikan lingkungan hutan tuh yang pertama dengan cara apa kemarin? Reboisasi, tebang pilih. Ini ketika itu kemudian ada penghijauan. Ingat, penghijauan itu biasanya untuk daerah yang lahan kosong, biasanya ini terjadi di perkotaan. Penghijauan. Lanjut. Apa yang terjadi ketika lingkungan yang ada di sekitar kita, entah itu lingkungan hutan ataupun pantai atau lingkungan tempat tinggal tidak dijaga? Yang pertama akan terjadi abrasi, yang kedua adalah erosi. Kemudian tambah 3, banjir. Nah, abrasi ini terjadi di laut. Erosi terjadi di hutan. Sedangkan banjir itu terjadi di bisa lingkungan tempat tinggal. Lingkungan tinggal. Oke. Sekarang kita akan lanjut membahas tentang abrasi. Apa itu abrasi? Abrasi adalah, kalau kalian nggak tahu silahkan dicatat ya. Pakai yang warna apa ya? Biru aja. Pengikisan bibir pantai atau tepi pantai akibat ombak. Oke, kalau kalian pernah mengunjungi pantai Kuaru Bantul, itu dulu bibir pantainya itu adanya di sini. Nah, yang ini. Tapi karena ombaknya setiap tahun itu ombak pasangnya itu semakin besar. Nah, bibir pantainya itu sekarang terkikis. Jadi sekarang ada di sini bibir pantainya. Bentar, dihapus dulu. Nah, bibir pantainya di sini. Kan semakin ke utara atau itu kalau kalian ke daerah Kuaro, itu bibir pantainya itu semakin dekat. Nah, semakin sekarang di sini. Ini kalau setiap tahun terjadi ombaknya pasang terus, ya nanti bisa lama-lama sampai di sini. Nah, ini yang namanya abrasi. Nah, ini bibir pantainya kan semakin semakin ke utara. Air lautnya otomatis semakin ke utara. Air lautnya itu semakin mendekati daerah daratan. Nah, ini namanya abrasi. Oke, sekarang kita bahas erosi. Apa itu erosi? Bukan emosi ya, beda. Erosi adalah nggak bisa nih. Aduh, pulpennya. Oke. Apa itu erosi? Tadi Budia terus dulu ini ya. Erosi adalah pengikisan lapisan tanah akibat air hujan. Jadi, normalnya yang namanya hutan itu terdiri dari banyak pohon ya. Misalnya ada rumah pemukiman penduduk, ini misalnya rumah yang berada di tepi lereng gunung. Itu kalau hutannya masih banyak pepohonan, insya Allah aman. Karena apa? Tanahnya ini masih terlindungi oleh akar-akar pohon yang ada di hutan ini. Akar yang ada di pohon di hutan ini tuh fungsinya apa? Menyerap air. Jadi kalau misalnya ada air hujan, itu tidak akan mengalir begitu saja, tapi diserap di sini. Nah, di akar-akar ini air hujannya itu akan terserap. Akarnya itu berfungsi menahan tanah agar tidak longsor.
Itu ya, berbeda ketika rumahnya posisi dengan hutan seperti ini. Hutannya cuma katakanlah ini cuma 10 atau 30 gitu ya. Ketika ada air hujan, ini yang menahan air hanya ada beberapa pohon, otomatis rumah penduduk terkena longsor. Ya, karena apa? Tanah di hutan tidak ada yang menyangga, tidak ada yang menyerap air hujannya, ya. Jadi pentingnya kita melakukan yang namanya reboisasi dan tebang pilih itu apa? Agar tanah yang ada di hutan ini itu tetap terjaga kelestariannya. Maka dari itu ditanamilah pohon-pohon. Tapi beberapa orang yang jahat itu malah menebang pohon secara ilegal. Kemudian mereka tidak melakukan tebang pilih, tidak melakukan reboisasi lagi, penghijauan seperti itu ya. Kita lanjut. Oke, cara menjaga kelestarian. Kemarin sudah kalian ketahui. Yang pertama ada mana ya? Yang pertama ada yang namanya reboisasi. Ada penghijauan. Ada tebang pilih. Ini untuk di lingkungan hutan. Nah, sekarang kalau di lingkungan laut bagaimana? Oke, kalian pasti pernah ke daerah Glagah ya, ke Tanjung Adikarto. Itu adalah pelabuhannya di Glagah. Nah, di Tanjung Adikarto itu kalau kalian tuh bagian tepi pantainya ini ada batuan beton berbentuk seperti ini. Nah, tadi rusak atau di pantai tadi kan ada yang namanya terjadi yang namanya abrasi. Udah belajar ya tadi. Nah, agar tidak terjadi abrasi, apa yang dilakukan? Nah, ya dipasang yang namanya pemecah ombak. Ini namanya pemecah ombak. Pemecah ombak. Nah, memang pemecah ombak itu dipasangnya di bibir pantai. Biar apa? Bibir pantainya tidak terkikis seperti yang terjadi di pantai Kuaru. Semakin banyak, otomatis bibir pantainya semakin aman atau mengurangi resiko yang namanya abrasi. Kalau kalian perhatikan di Glagah itu kan banyak sekali yang namanya pemecah ombak. Karena fungsinya itu tadi agar di Glagah itu tidak terjadi yang namanya abrasi. Kalau di sana mau ada yang namanya pelabuhan. Kalau di pelabuhan terjadi abrasi itu bahaya. Oke? Kemudian agar abrasi terjadi, jadi kita pakai pemecah ombak. Kalau agar abrasi tidak terjadi, yang secara alami kita memakai yang namanya hutan bakau. Hutan bakau. Fungsi hutan bakau itu apa, Bu? Sama. Nah, ini akar-akarnya. Ini nanti ketika ada yang namanya air wus, dia akan terpecah dengan sendirinya di akar-akar hutan bakau ini. Maka dari itu, salah satu cara yang alami agar pantai itu tidak terkikis oleh ombak atau tidak terjadi abrasi, itu ditanami pohon bakau. Selain itu juga, kalau di tepi pantai itu ada pohon bakau, bisa juga dijadikan sebagai tempat wisata. Oke, sampai sini jelas ya. Kita akan lanjut ke materi berikutnya. Dadah.